telepon saya punya guru, yakni Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, Kiai ini guru saya, Habib ini, Abuya ini, Ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu mengakui kita. Air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jagang air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Kurang kompak. Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib lasori, hizib bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Makanya airnya Masya Allah. Dan juga airnya pembangunan untuk pondok pesantren. Kurang kompak. Siap bantu Habib Bahar? Siap bantu Habib Bahar? Siap bela Habib Bahar? Takbir. Yang pertama rugi umat Islam, yang pertama rugi adalah muslimin, dan yang pertama tepuk tangan ketika habaib dan kiai dibenturkan adalah syaitan, saudara, iblis yang memang menginginkan agar umat Islam tidak ada kebaikan di dalamnya, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari sama-sama dengan keberkahan Habib Saleh kita rajut kembali persatuan. Hati-hati, hati-hati, saudara. Ini yang ngaku-ngaku NU sekarang, ustad-ustad, gus-gus, kiai ngaku NU sekarang lebih benci sama habaib. Ana bingung sama mereka ini. Nah, ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang ngaku NU sekarang kok malah nyerang habaib. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mari kita lihat bagaimana dulu para sahabat dengan Ahlul Bait, satu sama lain hubungannya erat sekali, ibadallah. Saya teringat satu kisah seorang ulama di kalangan sahabat yang namanya Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Zaid ibn Thabit ini ulama di kalangan sahabat, ibadallah. Beliau suatu saat menaiki kuda. Begitu Sayyidina Zaid ibn Thabit menaiki kuda, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, habrul ummah, imamul a'immah. Bukan hanya sepupu Nabi, bukan hanya ahlul bait Nabi, tapi beliau adalah rujukan dalam ilmu tafsir, saudara, yang mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Begitu lihat Sayyidina Zaid ibn Thabit sedang naik kuda, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara? Sayyidina Abdullah bin Abbas ambil tali kudanya Zaid ibn Thabit, saudara. Beliau menuntun kudanya Sayyidina Zaid ibn Thabit. Ini sepupunya Rasulullah, saudara. Dituntun kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Ini coba dikoreksi dulu ke dalam. Karena yang tampil sekarang ini akibat dari pola tingkah, akibat dari semua penanda, terutama yang ditampilkan oleh Bahar sendiri di dalam kontennya sendiri. Itu yang saya heran. Orang suruh melayani Anda, Anda raja di jacuzzi. Sampai-sampai Sayyidina Zaid bin Thabit nggak enak dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Jangan lakukan ini, wahai sepupu Rasulullah. Engkau sepupu Rasulullah, masa kau nenteng kudaku, masa kau nuntun kudaku? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara? Hakadha umirna an naf'al bi ulamaina. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan para ulama. Ini bukan lagi Habib ke-30, ke-39, ke-40. Ini sepupunya Rasulullah. Dimuliakan ulama, pewaris Nabi, saudara. Jangan. Itu yang membuat masyarakat sama sekali tidak simpatik, karena Habib sudah tidak ada manfaatnya. Habib hanya memanfaatkan, Habib hanya untuk mengeksploitasi agama dan nasabnya untuk dilayani. Nah, ini kalau Anda bisa merubah ini, saya yakin nggak ada yang istilah adu domba. Minta maaf kamu sama Habib, minta maaf kamu sama Habib Rizik bin Hashim Munsyah. Ya kamu sakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kualat kamu, Jokowi udah kurus, kualat mungkin mati kamu. Takut kamu kualat sama cucunya Nabi. Beliau durianya Nabi. Nabi Muhammad itu tidak mati. Nabi Muhammad hidup dalam kuburnya. Nabi Muhammad menyaksikan dalam kuburnya.
Sayyidina Zaid bin Thabit gak kehilangan akal, saudara. Beliau begitu lihat perbuatan Sayyidina Abdullah bin Abbas demikian akhlaknya, Sayyidina Zaid bin Thabit minta kepada Abdullah bin Abbas, wahai ibnu ammi Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah, keluarkan tanganmu, aku pengen lihat tanganmu. Dikeluarkan tangannya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Zaid bin Thabit? Cium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, seraya beliau mengatakan, hakadha umirna naf'al bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi kami, Nabi besar Muhammad. Terbangun hubungan pewaris Nabi dengan zuriat Nabi dari dulu sudah terbangun luar biasa, saudara. Makanya jangan dengarkan itu yang bentur-benturkan, mohon maaf. Ini sepertinya ada kekuatan masif, ada kekuatan sistematis, punya agenda tertentu yang pasti menginginkan keburukan untuk umat Islam. Dibentur-benturkan, habaib dibenturkan dengan yang katanya ulama pribumi dibenturkan dengan yang katanya migran Yaman, saudara. Padahal semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama pewaris Nabi, semuanya sama-sama pejuang Islam, pejuang NKRI, saudara. Betul. Sikap bijak Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang mengalah dengan mengakui nasab Balawi sebagai zuriat Rasul dengan alasan barokah rupanya dimanfaatkan oleh mereka, jamaah oknum habaib klan geng pertamburan, untuk memainkan strategi jahat playing victim. Lihat saja apa yang dilontarkan oleh menantu ex-FPI Rizik Syihab, Hanif Alatas, dalam acara Haul Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul beberapa hari lalu. Persis seperti gaya retorika mertuanya, Hanif sok bijaksana mengajak umat Islam untuk bersatu dan melawan pihak-pihak yang mau mengadu domba antar ormas dengan ormas, juga antar kiai dengan habaib, tanpa rasa berdosa dan suara meledak-ledak layaknya orasi saat demonstrasi. Orang ini bukannya lupa, tapi memang dengan sengaja lempar batu sembunyi tangan. Terus Anda masuk bandara, Anda diluluh di bandara, Anda protes ketika itu melanggar aturan bandara. Maksudnya apa? Jangan Anda menampilkan seperti itu. Anda ini bukan apa-apa di negeri ini, Bahar. Bukan apa-apa. Nah, saya kasih tahu ya, Anda bukan apa-apa di negeri ini. Masyarakat ini sekarang akan menjadi perubahan sosial. Karena apa? Karena Anda menampilkan seperti itu. Saya akan lawan kalian, saya akan hadapi kalian, saya akan membela hak 3 afsek tersebut, 3 afsek yang dimana hak-hak mereka telah kalian rampas dengan zalim, dengan kesewenang-wenang kalian, dan dengan penyalahgunaan kekuasaan kalian. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sebaliknya, saya dengar dari seseorang yang fiqh, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara, seorang arif billah. Ketika beliau sowan ke Berani, saudara, pulang dari Berani, beliau ibadallah mampir silaturahmi ke Ki Hasan Genggong, diajak oleh habaib-habaib, saudara. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi nggak pernah ketemu Ki Hasan Genggong sebelumnya, tapi begitu ketemu dengan Ki Hasan Genggong, saudara, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi langsung meluk seolah-olah sudah akrab, sudah begitu erat, dipeluk dengan kuat, ibadallah. Sekitarnya pada bingung, Habib, antum kok kayaknya sudah kenal, bukankah antum baru pertama ketemu dengan Ki Hasan? Naam, kata Habib Ali bin Abdurrahman. Anda tampilkan cara yang berbeda. Anda duduk bersama para kiai-kiai, Anda dudukkan para kiai yang betul, Anda sambut, Anda datang ke pesantren-pesantren para kiai-kiai, Anda minta pengarahan para kiai-kiai sepuh, Anda datang menemui Kiai Haji Mustafa Bisri, datangi orang-orang itu orang-orang terhormat dan tidak gila hormat. Apa toh yang Anda hasilkan, yang Anda lakukan untuk negeri ini apa? Saya mau tanya, selain Anda memperbudak pengikut Anda, apa yang Anda lakukan di negeri ini? Anda tidak akan bisa menjawab. Anda keluar masuk di dalam masalah kasus hukum itu Anda kriminal kok. Anda bilang berjuang. Tidak sama sekali. Tidak ada perjuangan kok. Anda mengatakan saya masuk karena mengkritik pemerintah. Tidak. Pemerintah itu tidak pernah menjawab kritikan Anda. Makian Anda aja nggak dijawab. Mulai introspeksi. Anda harus merubah. Kalau Anda tidak merubah, Anda lihat nanti ini akan habis ini semua. Para zuriat Rasul akan menjadi sampah masyarakat karena perilaku Anda. Lalu maling teriak maling. Sudah menjadi rahasia umum, munculnya polemik adanya pihak-pihak yang meragukan keaslian nasab para habaib Balawi itu dipicu dari ulah mereka sendiri. Ya, mereka ini
wabil khusus geng Petamburan. Rizik Syihab dan murid terbaiknya Bahar Smith lalu diikuti oleh murid-murid didikannya yang berhasil di brainwash dengan nasab dan nasab. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.